Tampaknya asing lebih banyak menyasar saham-saham blue chips kembali ya, Pak Ya, Fendi. Yang tertinggi akhir pekan lalu adalah Telkom, 7% ini Telkom. Ada kaitan yang cukup erat dengan mitra Telka atau bagaimana, dan apa analisis untuk Telkom singkat saja untuk awal pekan ini? ya, Telkom mengalami apresiasi di akhir pekan kemarin sampai ke 3.900 dengan market cap sekitar 386. Ini terkait dengan rencana IPO anak usahanya Mitra Tel hari ini ya. Karena dengan IPO yang katakanlah nanti sukses di harga 800, maka market cap-nya potensi dari grup Telkom akan bertambah dari Mitra Telkom mungkin sekitar 50 sampai dengan 70 triliun. Dan inilah yang menjadi faktor pendorong ya. Jadi Telkom Group akan mengalami potensi peningkatan value akibat dari IPO ini. Jadi secara langsung akan meningkatkan market cap Telkom Group-nya karena kepemilikannya masih majority di sana. Jadi masih 70% lebih. Sehingga itu membuat Telkom outlook-nya juga semakin bagus. Kita lihat support dari Telkom pada kisaran 3.750, resisten ada di 4.300. Jadi peluangnya akan melihat potensi menguji resisten di 4.300 untuk saham Telkom itu sendiri. Ya, ada 5 saham teratas yang disasar oleh asing di akhir pekan lalu. Ada Telkom, BBRI, Unilever, EMTK, LPPF. Telkom tampak sangat memimpin jauh dengan posisi kedua. Net buy-nya 456 miliar di pasar reguler, sementara BBRI hanya 170 miliar di posisi kedua. Oke, jadi minat dari para investor di Telkom cukup besar, dan Pak Fendi tadi bilang masih ada target di 4.300. Ya, Kalau misalnya 39 level closing Jumat lalu, lebih baik buy on weakness berarti Pak ya, beli di level bawah untuk Telkom. ya, jadi untuk strategi untuk masuk tentu saja kita harus menggunakan strategi rentang ya, ataupun buy on weakness ya. Jadi tidak satu poin saja. Jadi pada kisaran sekitar itu ya 3.800 hingga 3.900, bahkan bisa 3.750 sebagai support level yang cukup bagus pembelian di sana. Kalau kita mau lakukan akumulasi kembali saham Telkom ini. Namun kalau kita lihat secara fundamental tadi saya sampaikan Mitratel, IPO Mitratel akan menambah value tersendiri bagi grup Telkom. Karena Pak, selama ini kan dibuku pada at book value ya. Kita lihat equity dari Mitratel sampai dengan first half 2021 kan 13 triliun. Hingga kalau misalnya di IPO, maka value-nya akan dilihat daripada market value. Market value katakanlah sekitar 75 triliun. Maka di situ ada additional market value added bagi Telkom Group cukup besar. Inilah yang menjadi alasan di belakang kenapa kemudian lonjakan begitu sangat tinggi ya pada saat akhir kemarin untuk Telkom. Baik, dan Telkom ini ternyata masuk dalam salah satu rekomendasi Pak Fendi untuk hari ini. Selengkapnya dapat Anda saksikan di layar. Saham pilihan dari Pak Fendi Susianto, CEO PT Elko Raffindi Indonesia Investama. Yang pertama ada Telkom dengan support 3.750, resisten di 4.300. Astra support 6.100, resisten di 6.700. Unilever support di 4.350, resisten di 5.000, dan BBNI support 6.900, resisten di 7.300. Semuanya buy on weakness atau beli di level bawah. Begitu ya Pak Fendi? Iya, betul. Ya. Oke, kita bahas dulu saham pilihan. Tadi ada Telkom, Astra International sekarang support 6.100, resisten 6.700. Semenarik apa Astra, Pak Fendi? Ya, Astra itu menarik sekali ya kalau kita melihat setelah dia itu cukup tertekan karena pandemi ini. Kita melihat sudah mulai terjadi recovery, apalagi penjualan mobil sudah sedikit mulai peningkatan secara terus-menerus gitu ya. Jadi cukup sustain, dan kita lihat valuasi juga cukup atraktif untuk Astra International dari sisi fundamental. Kita lihat valuasi pada 7.300-an dengan harga sekarang yang masih under value, tentu saja itu menjadi cukup menarik. Secara teknikal juga cukup atraktif karena dia sudah mulai berada di posisi uptrend yang cukup solid ya. Jadi artinya kalau kita melihat kalau saham di cap Astra ini memang tipikalnya memang memiliki fluktuasi yang tinggi, dan kalau kita lihat secara teknikal dari tahun ke tahun cukup bagus ya untuk diprediksi kita lihat. Baik, dan sedang dalam posisi uptrend. Masih dalam uptrend dan sedang under value ya. Jadi Ya. spreadnya masih cukup menarik.
Kalau misalnya 6.700 target Anda tadi, itu adalah Ya. dalam rentan waktu berapa lama kira-kira? Saya melihat paling tidak sampai dengan akhir tahun ini, Wow. angka 6.700 itu berpeluang besar. Jadi memang uptrendnya cukup kuat. Dengan Oke. support level tadi ya, jadi support level di 6.100. Karena ini sudah bisa berhasil dilewati setelah sekian lama dia cukup bertahan di bawah level 6.000. Baik, jadi kalau mencari saham yang masih under value dan prospeknya menarik, masih ada target akhir tahun loh ini 6.700, Astra adalah rekomendasi Pak Fendi ya. Oke. Ya. Unilever dan BBNI, Unilever support 4.350, resisten di 5.000. Seberapa menarik Unilever? Nah, Unilever juga menarik ya, saham ini cukup tertekan cukup lama. Karena kita melihat cukup banyak kekhawatiran terkait dengan sektor consumer defensif ya. Sebenarnya secara fundamental sangat atraktif. Hanya saja mengalami tekanan akibat pandemi dan lain sebagainya. Kita melihat di level sekarang juga kembali ke posisi pengujian resisten di level 5.000 akan diuji kembali oleh Unilever paling nggak sampai dengan akhir tahun ini dengan support level ada di 4.350 rupiah. Oke. Kita melihat support level itu menjadi batas yang kita harus watch di situ. Pembelian dan support akan cukup atraktif dan cukup menarik. BBNI 6.900, resisten 7.300, singkat saja. Ya, PBNI maksud saya ini juga sudah mengalami koreksi dari level tertinggi di 7.500-an dan sekarang sudah mulai bounce back, sudah mulai menguat kembali. Di level sekarang sudah menjadi level yang cukup atraktif di tren yang sudah teruji uptrend juga 6.900 sebagai support dengan target jangka pendek ya di kisaran 7.300. Oke, itu dia ya rekomendasi untuk saham pilihan dari Pak Fendi pagi hari ini pemirsa. Ada Telkom, kemudian juga ada Astra, Unilever, dan juga BBNI buy on weakness. Kita ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. 1 menit lagi Pak Fendi, IHSG akan menguat atau justru akan tertahan karena sudah mencapai rekor di akhir pekan lalu? Untuk opening kira-kira peluangnya? Peluangnya menurut saya masih cukup baik ya untuk mengalami apresiasi harga karena momentum kemarin indeks harga saham mengalami breakout di level resisten kuat di 6.690 ya. Jadi itu kecenderungannya lebih banyak up ya. Meskipun nanti di sesi kedua ada potensi ada koreksi dan lain sebagainya, tapi kekuatan indeks menguji ke level menuju penguatan itu masih tetap relatif besar. Baik, masih relatif besar. Target tadi ada di 6.815 ya.